Gimana jadinya kalau timnas Indonesia punya winger muda yang benar-benar beda level? Kalau kita ngomongin nama Luke Vickery, ini bukan sekadar pemain muda biasa. Di usia yang baru 20 tahun, dia udah nunjukin sesuatu yang bikin banyak orang langsung ngeh. Ini anak punya masa depan. Bukan cuma hype, tapi ada isi. Ada kualitas yang kelihatan jelas di lapangan. Kenapa sih banyak yang mulai hype sama Luke Vickery? Karena dia punya kombinasi yang jarang banget. Berani, cepat, dan gak takut duel. Main di MacArthur FC di Liga Australia itu bukan level ecek-ecek. Dan yang keren, dia bukan cuma numpang lewat, dia beneran berkontribusi. Bayangin pemain yang tiap pegang bola langsung bikin panik lawan. Itu Luke banget. Kecepatannya kayak mode turbo. Begitu dia dapat bola di sayap, bek lawan langsung mundur. Kenapa? Karena kalau salah langkah dikit bisa langsung dilewatin. Dan bukan cuma sprint lurus, dia juga punya kontrol bola yang rapi. Tapi cepat doang cukup nggak sih di sepak bola modern? Jelas nggak? Nah, disinilah Luke beda. Dia bukan cuma ngandelin speed, tapi juga decision making. Dia tahu kapan harus dribble, kapan harus passing, dan kapan harus langsung tembak. Ini yang bikin dia kelihatan lebih matang dari usianya. Yang bikin pelatih suka itu bukan cuma skill, tapi otak permainan. Luke punya itu. Dia ngerti ruang. Dia bisa cari celah bahkan di pertahanan rapat. Pergerakan tanpa bolanya juga cerdas banget. Sering banget muncul di posisi yang bikin lawan kaget. Terus sebenarnya posisi terbaik dia apa? Menariknya, dia fleksibel. Bisa main di kanan, kiri, bahkan jadi striker kalau dibutuhin. Di era sepak bola sekarang, pemain kayak gini itu emas. Karena pelatih bisa ubah taktik tanpa harus ganti pemain. Jadi bukan cuma winger biasa, tapi senjata taktis. Bener banget. Bayangin dia dipasang bareng pemain kayak Ole Romani di depan. Satu target man, satu lari-lari liar di sayap. Kombinasi yang bisa bikin lini depan timnas jadi lebih hidup. Kenapa PSSI disuruh gerak cepat? Karena Luke ini punya opsi. Dia bisa pilih 3 negara. Indonesia, Australia, atau Amerika Serikat. Dan di level internasional, keputusan kayak gini nggak bisa ditunda-tunda. Telat dikit, bisa diambil negara lain. Tapi kabar baiknya, dia udah kasih sinyal. Menurut Roni Pangemanan, Luke ini ngebet pengen bela Indonesia. Bahkan udah buka komunikasi juga dengan pelatih John Herdman. Ini bukan sekadar rumor, ini udah masuk tahap serius. Gak semua pemain diaspora punya keinginan sekuat ini, dan itu yang bikin Luke beda. Dia nggak cuma eligible, tapi juga punya niat. Dia ngerti arti main untuk negara dengan basis fans segila Indonesia. Ngomongin fans Indonesia, ini faktor besar loh. Dengan populasi 280 juta dan fanbase yang fanatik, main di timnas Indonesia itu pressure-nya gede banget. Tapi Luke justru lihat ini sebagai motivasi, bukan beban. Targetnya juga nggak main-main. Dia pengen bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia, bareng pemain kayak Jay Idzes dan generasi baru lainnya. Dia percaya itu bukan mimpi kosong. Tapi realistis nggak sih? Ya kalau lihat perkembangan sekarang sebenarnya masuk akal. Timnas lagi naik, dan dengan tambahan pemain muda berkualitas, peluang itu makin terbuka. Statistiknya gimana? Apakah udah wah banget? Belum meledak tapi cukup solid. Di Liga dia udah nyumbang gol dan assist. Di kompetisi Asia juga kontribusi. Tapi yang penting bukan angkanya, tapi impact-nya di lapangan. Kadang angka nggak bisa ceritain semuanya. Pergerakan, tekanan ke lawan, keberanian duel, ya itu hal-hal yang nggak selalu masuk statistik, tapi penting banget. Kalau masuk timnas bakal bersaing sama siapa? Nama-nama kayak Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, sampai Egy Maulana Fikri udah lebih dulu ada. Artinya, persaingan bakal ketat. Apakah dia bisa langsung jadi starter? Belum tentu. Tapi dengan gaya mainnya, dia punya peluang besar buat dapat menit bermain. Apalagi kalau timnas butuh pemain yang bisa pecah kebuntuan. Dan ini penting banget di level Asia, karena banyak tim yang main bertahan. Jadi butuh pemain yang bisa bikin sesuatu dari situasi sulit. Luke punya potensi ke arah sana, tapi jangan salah. Dia belum jadi bintang. Ini penting. Luke masih berkembang. Dia belum di puncak. Tapi justru itu yang bikin menarik. Kita lagi lihat proses lahirnya pemain besar. Kalau berkembang dengan benar, bisa jadi apa? Bisa jadi winger top Asia. Bahkan bukan nggak mungkin tembus. Level Eropa kalau konsisten. Semua tergantung satu hal, perkembangan. Kalau dia terus improve, fisik, teknik, mental, dia bisa naik level. Tapi kalau stagnan, ya bakal stuck di situ-situ aja. Dan disinilah peran timnas jadi penting. Lingkungan, pelatih, dan sistem permainan bakal sangat berpengaruh. Di bawah John Herdman ada peluang buat berkembang lebih cepat. Kesimpulannya, seberapa hebat Luke Vickery? Dia belum hebat, tapi berpotensi jadi hebat. Dan itu kadang lebih menarik. Karena kita belum lihat versi terbaiknya. Jadi ini bukan soal sekarang, tapi masa depan.
Kalau semua berjalan sesuai jalur, Luke Vickery bisa jadi salah satu pemain penting timnas Indonesia di era baru. Dan mungkin ini awal dari sesuatu yang besar, bukan sekadar pemain naturalisasi, tapi bagian dari puzzle yang bisa bawa Indonesia ke level berikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah PSSI akan bergerak cukup cepat, atau kita bakal kehilangan satu talenta yang bisa jadi game changer?